Halo, saya dari kelompok 2. Saya akan mewakili kelompok saya untuk menunjukkan penerapan SQL Embedded dan Stored Procedure dalam aplikasi sederhana. Jadi awalnya saya akan menjelaskan aplikasinya terlebih dahulu. Jadi aplikasinya akan menginsert nama, subjek, dan skor ke dalam database student. Di sini kita bisa melihat ke database student nih ada 4 kolom: ID, name, subject, dan score. Nah, kemudian student list ini akan menunjukkan semua data dari tabel student tersebut. Kemudian di sini saya ada membuat student model, ada ID, name, subject, dan score. Kemudian ada info yang mereturn ID, name, subject, dan score. Kemudian ada data access. Di sini saya sudah membuat sebelumnya ada embedded SQL dan store procedure. Jadi awalnya saya akan menggunakan embedded SQL terlebih dahulu. Kemudian sini ada get student to list untuk mengambil list yang akan ditampilkan di sini. Kemudian terdapat business logic yang mengambil data menggunakan data access. Kemudian ketika kita mengetikkan insert ini, maka akan masuk ke kode ini. Maka saya mengambil data kode dari business logic, kemudian insert student dengan name, subject, dan score dari input box ini. Kemudian akan muncul insert sukses. Kemudian akan dikosongkan semuanya, kemudian akan diupdate lagi data list tersebut. Data ini akan diupdate. Dan jika gagal, maka akan munculkan message kenapa gagal. Jadi langsung saja kita coba menggunakan embedded SQL. Embedded SQL berarti SQL langsung ada di dalam kode programnya atau di dalam Visual Studio-nya. Sedangkan kalau stored procedure maka menggunakan stored procedure yang ada di SQL Server. Ini ada stored procedure-nya. Yang stored procedure-nya jika skornya di antara 0 dan 100, maka dia akan berhasil diinsert ke database. Jika enggak, maka dia akan memberikan error. Dan di sini di embedded SQL saya menggunakan kode C#, ngeceknya di C#, jadi skornya kalau di antara 0 sampai 100 dia akan menjalankan ini. Kalau enggak, dia akan memberikan error. Oke, kita langsung coba saja. Pertama kita coba embedded SQL. Kita coba kemudian dan skornya 80. Ini cuma mencoba saja. Maka dia akan muncul sini. Tapi kalau misalnya kita mau ganti skornya harus di antara 0 sampai 120, maka misalnya skornya mau 0 sampai 120, misalnya kita mau 120, maka kita harus menggantinya di Visual Studio. Kita harus menggantikannya di Visual Studio, kemudian kita mengkompilasi ulang lagi program ini baru bisa dijalankan. Coba kita ganti, tetap tidak bisa karena kita harus mengkompilasi ulang lagi. Kita harus kompilasi ulang lagi 0 sampai 120, kita ganti di sini. Kita kompilasi baru bisa programnya berjalan. Jadi jika menggunakan embedded SQL dan ada pergantian, maka kita harus mengganti program dan mengkompilasi ulang lagi. Kita kompilasi ulang baru bisa. Nah, kemudian bagaimana dengan stored procedure? Kita menggunakan stored procedure. Saya menggunakan stored procedure insert to student sesuai dengan logikanya. Kalau skor di antara 0 sampai 100, maka dia akan bekerja. Kalau enggak, dia akan berikan error. Langsung mulai saja. Kita coba. Maka dia akan berhasil. Jika lebih
maka dia akan error. Skornya misalnya kita buat 130, dia akan error, memberikan message skor harus di antara 0 sampai 100. Tetapi kita tidak usah mengkompilasi ulang, kita bisa langsung gantinya di sini. Kita langsung alter di sini, maka dia akan tetap bekerja, tidak usah mengkompilasi ulang programnya. Kita ganti, kemudian execute. Oke, sudah kita ganti, kemudian kita jalankan lagi. Kita jalankan lagi. Maka bisa. Jadi kita bisa melihat bahwa dengan menggunakan stop prosedur maka bisa lebih fleksibel ya. Kita tidak perlu menjalankan ulang programnya, tidak perlu dikompilasi ulang. Bisa tinggal mengganti stop prosedur di SQL Server, tetap program bisa tetap berjalan. Jadi sekian dari kelompok kami, terima kasih.